Selamat datang lagi di Catatan Dondi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bersyukur ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Kimo. Kimo adalah pribadi yang selalu ingin belajar bersyukur dan belajar ikhlas. Semoga kawan-kawan juga menjadi orang yang selalu bersyukur dan ikhlas ya. Oh iya, untuk kedepannya channel ini akan dipandu oleh Kimo sendiri ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat. Baiklah, berikut ini adalah video yang akan membahas tentang cara menjadi pribadi yang senantiasa optimis. Selamat menyaksikan. Optimis biasa dianggap sebagai sebuah hal yang alamiah dalam diri seseorang. Orang tersebut cenderung menghadapi semua hal dengan positif dan melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Walau dalam hal seburuk apapun, dia bisa tetap santai dan anti terhadap stres. Ilustrasi yang paling sering digambarkan adalah mengenai gelas yang terisi air setengahnya. Dikatakan bahwa orang optimis akan berpendapat bahwa gelas tersebut setengah terisi, sedangkan orang yang pesimis akan berpendapat bahwa gelas tersebut setengah kosong. Jadi situasinya sama, hanya saja sudut pandang dan cara menyikapinya yang berbeda. Untuk menjadi optimis, sebenarnya bisa dipelajari, dilatih, dan dibiasakan. Orang yang optimis biasanya akan lebih ringan dan kuat dalam menjalani hidupnya, yang dikarenakan semua tidak dijadikan beban. Kalau kamu masih bingung bagaimana caranya untuk memulai menjadi pribadi yang senantiasa optimis, mari simak 5 tips berikut. Yang pertama, ubah sudut pandangmu. Hal pertama yang harus kamu lakukan agar senantiasa optimis adalah mengecek sudut pandangmu sendiri. Coba perhatikan, apakah selama ini kamu selalu melihat kejadian dari sudut pandang positif atau justru negatif? Sudut pandang yang kamu miliki akan berpengaruh terhadap tingkah lakumu sehari-hari. Pasti pernah dong melihat orang yang kerjaannya hanya terus mengeluh dan mengeluh. Nah, itu dikarenakan awalnya mereka memiliki bingkai yang tidak tepat dalam melihat kehidupan mereka. Untuk menjadi lebih optimis, coba mulai ubah sudut pandangmu, mulai dari hal-hal paling sederhana. Misalnya, kalau diberikan tugas tambahan oleh atasan, coba untuk lebih optimis menyikapinya. Jika biasanya kamu mempertanyakan mengapa yang diberikan tugas itu adalah kamu, sekarang coba pikirkan secara berbeda, bahwa kamu merupakan sosok yang dipercaya dan fokus pada bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas tersebut. Atau kalau cara berikut belum terlalu memberikan dampak optimis kepadamu, coba pikirkan hal terburuk yang bisa terjadi dari apa yang kamu alami. Kemudian bandingkan bahwa apa yang kamu alami saat ini tidaklah seberapa kalau dibandingkan dengan hal buruk yang dimiliki oleh orang lain yang tidak seberuntung kamu. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur agar lebih optimis ini bicara mengenai banyak hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya, buatlah daftar apa saja yang bisa kamu syukuri dalam satu hari ini. Tidak perlu hal-hal yang besar. Sebenarnya, hal-hal kecil yang tidak kamu sadarin pun bisa jadi sumber rasa syukurmu. Misalnya, kamu masih bisa punya pekerjaan dan berada di tengah lingkungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman yang mendukungmu. Saat memulai hari dan pekerjaanmu, coba mulai perbarui daftar pekerjaanmu, dibandingkan memikirkan hal-hal yang tidak penting dan menjadikan itu sebagai beban. Dengan begitu, kamu bisa lebih optimis dan bersyukur untuk setiap pencapaian yang telah ada. Jangan lupa juga, berfokuslah pada apa yang sudah kamu miliki sekarang, bukan apa yang tidak kamu miliki. Coba deh
lihat hal-hal baik yang terjadi di sekitarmu, atau apa yang sudah kamu capai setiap harinya. Belajar dari apa yang sudah terjadi, kamu bisa mencobanya menerapkannya untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Contohnya, menduplikasikan kesuksesan di masa lalu atau belajar dari cara menghadapi hal buruk berdasarkan pengalamanmu sebelumnya. Dulu saja masalah berat bisa kamu lalui, tentunya sekarang juga bisa kan? Yang ketiga adalah jangan takut bermimpi. Jika perjalananmu mencapai kesuksesan terasa berat, coba mulai lihat dari satu langkah di depanmu. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang pengusaha kuliner ternama yang memiliki cabang di mana-mana. Coba mulai dari langkah-langkah kecil, misalnya saja mencari tahu jenis masakan yang akan kamu tekuni, kemudian mengembangkan resep, mendesain tokomu, dan seterusnya. Visualisasikan langkah demi langkah agar kamu tahu bagaimana jalan untuk mencapai impianmu. Berhentilah merendahkan dan menyepelekan dirimu sendiri. Untuk mimpi apapun yang kamu punya, itu dibolehkan loh, dan tidak ada larangannya. Untuk meyakini bahwa apa yang kamu cita-citakan akan tercapai, ingatlah kegagalan merupakan bagian dari perjalanan yang harus juga kita nikmati dan ambil pelajaran sebaik mungkin. Coba tekankan secara optimis kalau sukses merupakan sebuah jaminan. Jadi pikirkanlah apa lagi yang akan kita lakukan. Yang keempat adalah lakukan aktivitas yang sehat dan menyenangkan. Sehat tidak hanya bicara mengenai fisik, tapi juga sehat secara mental. Untuk sehat secara fisik, kamu bisa melakukan olahraga setiap kali kamu merasakan pesimis. Gerakan badan dan berkeringat secara tidak langsung akan memberikan atau memperbaiki moodmu dan membuatmu merasa lebih optimis dibandingkan jika kamu hanya duduk diam di depan laptop dan merenungkan banyaknya pekerjaan yang kamu miliki. Untuk sehat secara mental dan menjadi lebih optimis, kamu bisa melatih kebahagiaan yang kamu miliki, misalnya dengan membantu orang lain, berbanyak tertawa bersama orang-orang terdekat, juga menonton film-film lucu. Selain itu, juga dibolehkan meluapkan emosi dan melepaskan emosi, misalnya saja berteriak sekuat tenaga untuk melepaskan penatmu, curhat kepada teman, dan lain sebagainya. Setelahnya, kamu akan lebih lega dan bisa lebih optimis dalam melihat sekitarmu. Dan jika kamu sudah terlalu lelah, ambillah waktu sejenak untuk beristirahat ya. Jangan lupa juga awali hari dengan mencari tahu apa yang akan membuat kita bahagia di hari itu. Yang kelima adalah evaluasi orang terdekatmu. Kita cenderung terpengaruh dengan orang-orang terdekat kita. Entah itu dari pola makannya, tempat kesukaan, musik favorit, sampai optimis maupun pesimis mereka. Kalau kamu sudah mencoba berbagai hal di atas dan belum juga berhasil, kamu bisa memulai melihat orang-orang di sekitarmu. Bisa jadi mereka semua masih pesimis sehingga lebih sulit bagimu untuk berjuang sendiri menjadi optimis. Kamu bisa mengajak mereka untuk jadi optimis juga, atau kamu bisa memulai mendekatkan diri dengan orang-orang yang lebih optimis. Dengan begitu, kamu akan lebih mampu mempraktikkan optimis dalam keseharianmu. Ada sebuah kutipan dari John Maxwell mengatakan bahwa setiap hari yang kamu jalani akan penuh dengan pilihan, dan apapun yang kamu pilih, itu yang akan membentuk dirimu. Kalau kamu ada di persimpangan antara optimis dan pesimis, sudah tahu kan harus milih yang mana? Ingat, masa depan dan kesuksesan ditentukan juga dari sikap dan tingkah lakumu. Kalau kamu memilih optimis, pastinya kamu akan memiliki energi tambahan untuk menjalani setiap proses, baik kesuksesan maupun kegagalan. Optimis bisa dipelajari dan dilatih. Yuk mulailah secepatnya agar hari-harimu ke depan bisa jadi lebih baik.
Jangan lupa untuk memulai dan mari sambut karirmu dengan optimis. Sekian video di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa memberikan manfaat. Selalu bersyukur, selalu ikhlas, dan terima kasih.